Halo Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati dalam keheningan malam saat tubuh lelah dan pikiran melayang? Apakah keintiman fisik masih penting di usia 60, 70, bahkan 80 tahun? Apakah pelukan sentuhan hangat atau obrolan kecil sebelum tidur masih membawa makna atau semuanya sudah lewat masanya? Apakah wajar jika rasa rindu itu masih ada? Bukan rindu pada tubuh, tapi pada kedekatan, pada perhatian kecil yang membuat hati merasa hidup. Dan yang lebih penting, ketika keintiman mulai hilang, apakah itu sebabnya tubuh jadi cepat lelah? Pikiran makin kacau dan hati terasa kosong. Jika Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti itu, saya ingin katakan hari ini Bapak Ibu tidak sendiri. Dan Bapak Ibu tidak salah. Karena kebutuhan akan kehangatan, kedekatan, dan rasa dihargai tidak pernah hilang bahkan saat rambut telah memutih. Selamat datang kembali di pilihan sehat, tempat di mana usia bukanlah batas, tapi justru gerbang untuk kembali hidup penuh makna. Saya, Dr. Andi, menyapa Bapak Ibu semua di pagi yang cerah ini. Mungkin Bapak Ibu sedang mendengarkan sambil menyiapkan sarapan atau baru saja pulang dari mengantar cucu ke sekolah. Topik kita hari ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya sangat dalam: keintiman di usia emas. Dan percayalah, ini bukan semata soal hubungan suami istri. Ini soal bagaimana kita tetap merasa dihargai, dicintai, dan terhubung. Baru-baru ini kami menerima banyak pesan dari para pendengar setia. Ada yang berkata, "Dok, saya dan pasangan sudah tidak sedekat dulu. Kami tinggal serumah tapi rasanya seperti jauh." Ada juga yang bertanya, apakah wajar kalau saya rindu dipeluk di usia saya sekarang? Dan bahkan, ibu saya sendiri usia 74 tahun pernah bertanya, pelan, apakah pelukan masih penting bagi orang tua sepertiku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari kelemahan, tapi justru dari kekuatan, dari hati yang masih hidup dan ingin terhubung. Dan itulah sebabnya hari ini saya tidak sendirian. Saya mengundang seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Dr. Ratna Dewi, seorang psikolog klinis dan konselor relasi lansia yang telah lebih dari 20 tahun membantu pasangan usia lanjut membangun kembali koneksi dan keintiman yang hangat. Halo, selamat datang di Pilihan Sehat, Dr. Ratna. Halo, Dr. Andi dan juga Bapak Ibu semua yang mendengarkan. Saya merasa sangat bersyukur bisa berbagi hari ini, karena keintiman bukan hanya soal usia, tapi tentang rasa dihargai dan dicintai sampai kapanpun. Betul sekali, Dok. Dan sebelum kita masuk ke tips-tips praktis, saya ingin kita mulai dari pertanyaan dasar. Mengapa keintiman baik fisik maupun emosional tetap penting di usia lanjut? Bukankah banyak orang menganggap hal ini tidak relevan lagi setelah melewati usia 60? Itu memang pertanyaan yang sangat sering saya temui, Dok. Banyak orang mulai mengabaikan keintiman begitu tubuh melemah atau rambut mulai memutih. Padahal, kebutuhan untuk merasa dekat, diperhatikan, disayangi tidak pernah benar-benar hilang. Dan justru pada usia emas, kebutuhan itu semakin kuat. Jadi meskipun tubuh menua, rasa ingin dipeluk, disayangi, diperhatikan, itu tetap ada ya, Dok. Betul sekali, Dok. Karena kita semua di usia berapapun membutuhkan rasa diterima. Dan keintiman adalah salah satu cara paling kuat untuk menyampaikan itu. Dan ternyata keintiman bukan hanya menyentuh hati, ia menyentuh tubuh. Tubuh kita merespons kehangatan dan sentuhan dengan cara yang sangat biologis. Begitu Bapak Ibu mendapatkan pelukan yang penuh kasih atau genggaman tangan yang tulus, tubuh langsung melepaskan hormon yang sangat spesial, oksitosin. Hormon ini sering dijuluki hormon pelukan, karena ia membuat kita merasa tenang, nyaman, dan terhubung secara emosional. Tapi bukan hanya itu, ada juga hormon dopamin dan serotonin yang membantu menjaga suasana hati tetap cerah. Keduanya sangat penting untuk mencegah rasa cemas, bahkan depresi ringan yang sering muncul seiring bertambahnya usia. Dan setelah momen keintiman itu,
Tubuh juga mengeluarkan hormon prolaktin. Hormon ini membantu tubuh tidur lebih nyenyak dan lebih pulih saat istirahat malam. Wah, jadi satu pelukan bisa menenangkan hati, mencegah depresi, dan membuat tidur lebih dalam. Betul dok, dan bukan hanya itu. Keintiman juga membantu menstabilkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, dan memperkuat sistem imun tubuh. Dalam beberapa penelitian besar, lansia yang memiliki hubungan fisik dan emosional yang sehat dengan pasangannya ternyata memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, hipertensi, peradangan kronis. Luar biasa. Jadi keintiman itu sebenarnya seperti terapi alami ya dok. Tepat sekali. Kita sering bicara soal makan sehat, olahraga, atau tidur cukup. Tapi sering lupa bahwa pelukan, sentuhan, dan perhatian kecil juga memberi efek nyata bagi tubuh, pikiran, dan hubungan kita. Saya jadi ingat satu pasien saya usia 72 tahun yang setelah sekian lama menjauh dari istrinya, akhirnya memulai kembali kebiasaan kecil setiap malam. Sebelum tidur, ia memeluk istrinya selama 10 detik. Lalu mereka ngobrol sebentar tentang hari itu atau tentang kenangan masa muda mereka. Dan yang terjadi sungguh menyentuh. Ia bilang sejak itu tidurnya jadi lebih pulas. Rasa cemasnya berkurang. Dan tiap pagi ia bangun dengan senyum. Bukan karena tubuhnya sembuh, tapi karena hatinya kembali hidup. Itu contoh yang indah dok. Dan saya yakin banyak pasangan di luar sana juga ingin kembali dekat seperti itu. Tapi kadang mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dr. Ratna, tadi kita sudah bicara tentang manfaat luar biasa dari keintiman. Tapi saya yakin banyak bapak ibu yang mungkin bertanya dalam hati, kalau memang sebaik itu, kenapa justru saya dan pasangan terasa semakin jauh? Apa yang sebenarnya menyebabkan keintiman bisa menurun seiring bertambahnya usia? Pertanyaan yang sangat penting dok, dan sangat manusiawi. Ada beberapa alasan utama mengapa keintiman perlahan memudar meski cinta sebenarnya masih ada. Pertama, perubahan fisik. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi lebih cepat lelah. Rasa nyeri di sendi, tekanan darah yang tidak stabil, atau penyakit seperti diabetes, semuanya bisa membuat seseorang enggan melakukan aktivitas fisik, termasuk bentuk keintiman. Kedua, perubahan hormon. Pada wanita pasca menopause dan pada pria saat kadar testosteron menurun, gairah bisa ikut berkurang. Bahkan bisa muncul rasa tidak nyaman atau kekeringan saat bersama pasangan. Tapi yang paling sering saya dengar adalah ini, saya malu dok, malu mengakui bahwa saya masih ingin dekat dengan pasangan saya. Saya ini sudah tua, masa masih bicara soal pelukan, soal rindu. Dan disitulah penyebab ketiga yang sangat besar, norma sosial dan rasa tabu. Kita tumbuh dalam budaya yang sering menganggap keintiman hanya milik orang muda. Seolah ketika usia sudah di atas 60, maka kebutuhan untuk disentuh, dirangkul, dan dicintai harus dikubur pelan-pelan. Padahal kenyataannya, hati kita tidak pernah pensiun dari rasa rindu. Saya juga sering melihat dok bahwa komunikasi menjadi hambatan. Pasangan yang sudah puluhan tahun menikah justru sering tidak lagi berbicara dari hati ke hati. Hari-hari diisi dengan rutinitas. Ngobrol hanya soal cucu, soal tagihan, soal makan malam. Pelukan digantikan kelelahan. Ujian digantikan diam. Kebersamaan berubah jadi kebiasaan. Bukan karena tidak cinta, tapi karena tidak dibiasakan lagi. Dan ada satu hal lagi, beberapa pasangan mengalami tantangan fisik yang memalukan untuk dibicarakan. Istri yang merasa nyeri saat berhubungan, suami yang mengalami disfungsi ereksi. Lalu keduanya diam, sama-sama menahan, sama-sama menjauh, tanpa pernah menjelaskan kenapa. Tepat dok, hal seperti ini sering terjadi. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dibantu. Ada solusi medis seperti pelumas, terapi hormon, bahkan konseling pasangan lansia yang kini mulai banyak tersedia. Tapi yang paling penting adalah ini, keberanian untuk bicara dan kerendahan hati untuk saling mengerti. Karena meskipun tubuh berubah, keintiman masih sangat mungkin dibangun kembali. Saya selalu bilang pada klien-klien saya,
Keintiman di usia lanjut tidak harus sempurna, dan memang tidak akan sama seperti waktu muda. Tapi itulah keindahannya. Karena sekarang cinta tidak lagi dikejar untuk penampilan atau diburu waktu, tapi justru lebih tulus, lebih dalam. Dimulai dari hal paling sederhana, satu pelukan saat bangun pagi, genggaman tangan saat menonton TV, obrolan sebelum tidur tanpa ponsel. Koneksi emosional adalah fondasi. Fisik akan mengikuti. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kembali dekat ya dok. Tidak ada. Bahkan banyak pasangan usia 60 atau 70 yang baru merasa hubungan mereka benar-benar dekat setelah semua beban dunia mulai lepas. Tidak lagi sibuk bekerja, tidak lagi repot membesarkan anak. Waktunya kini milik berdua. Dr. Ratna, tadi kita sudah membahas mengapa keintiman memudar. Tapi sekarang, saya yakin banyak bapak ibu yang bertanya dalam hati, kalau saya ingin membangun kembali keintiman, saya harus mulai dari mana? Tentu bisa dok. Dan kabar baiknya keintiman bisa dimulai dari langkah yang sangat sederhana. Saya suka membagi proses ini menjadi 3 tahap kecil yang jika dilakukan dengan tulus, dapat menghidupkan kembali kehangatan yang sempat meredup. Langkah pertama hadir secara emosional. Kita sering lupa bahwa keintiman sejati tidak dimulai dari tangan atau bibir, tapi dari telinga dan hati. Mulailah dengan komunikasi kecil yang tulus. Tanyakan dengan lembut, apa yang kamu pikirkan hari ini? Atau ada hal yang membuatmu tersenyum minggu ini? Pertanyaan sederhana seperti ini bisa membuka ruang bagi hati yang lama terkunci. Banyak pasangan lansia yang sudah tidak terbiasa bicara dari hati ke hati. Lebih sering berbicara soal kebutuhan rumah tangga, soal cucu, soal belanja. Tapi bukan tentang isi hati. Padahal keintiman tumbuh dari rasa saling didengarkan. Saya selalu bilang keintiman bisa dimulai dari kalimat sederhana. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan hari ini. Itu sudah luar biasa. Langkah kedua, sentuhan kecil yang bermakna. Kita tidak butuh pelukan panjang atau ciuman sinematik. Yang kita butuh hanyalah sentuhan ringan yang menyampaikan satu pesan. Aku masih di sini untukmu. Contohnya, pelukan di pagi hari sebelum bangun dari tempat tidur, menyentuh bahu saat pasangan sedang memasak, mengelus tangan saat duduk bersebelahan di sofa, atau sekadar menepuk punggung ringan sebelum tidur. Bagi pasangan yang sudah lama tidak bersentuhan, mungkin akan terasa canggung di awal. Itu wajar, tapi jangan menyerah. Mulailah perlahan dan yang paling penting dari hati yang tulus. Saya rasa ini bisa langsung dicoba malam ini ya Bapak Ibu. Tak perlu menunggu ulang tahun atau perayaan besar. Tepat sekali, karena momen kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat dibanding satu momen besar yang datang setahun sekali. Langkah ketiga, ciptakan momen khusus berdua. Kehidupan kita sering sibuk. Bahkan di usia pensiun, waktu terasa terpecah antara cucu rumah dan tanggung jawab lain. Tapi penting untuk meluangkan waktu hanya berdua, tanpa televisi, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Misalnya, duduk di teras sore hari sambil minum teh, jalan kaki pagi-pagi berdua tanpa tujuan, menyiapkan makan malam bersama, atau bahkan membuat malam kencan di rumah, menyalakan lilin kecil, memasak makanan favorit, berbagi cerita masa muda sambil tertawa pelan. Kebersamaan seperti itu membangkitkan kembali kedekatan lama yang pernah hangat. Saya suka sekali ide malam kencan di rumah itu, Dok. Sederhana, tapi romantis. Dan justru yang sederhana seringkali paling bermakna. Tapi, semua ini tidak harus dilakukan dengan terburu-buru. Karena kita tahu, setiap tubuh dan hati punya ritme sendiri. Jika ada kendala fisik seperti nyeri atau ketidaknyamanan, jangan abaikan. Jangan paksakan. Bicarakan dengan lembut. Akhir-akhir ini tubuhku berubah, tapi hatiku tetap ingin dekat denganmu. Kalimat seperti itu membuka ruang untuk pengertian dan solusi bersama. Dan jika perlu, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau psikolog. Karena banyak hal seperti disfungsi ereksi atau kekeringan pada wanita dapat dibantu dengan solusi medis yang aman dan ramah usia. Keintiman bukan tentang kekuatan atau performa,
tapi tentang rasa nyaman kasih sayang dan kehadiran. Jadi intinya keintiman bukan sekadar soal fisik ya dok, tapi soal kehadiran perhatian, sentuhan kecil, percakapan hangat, dan momen sederhana yang dirawat bersama. Betul sekali dok, dan saya ingin menambahkan sesuatu yang sangat penting. Keintiman juga bisa dibangun, bahkan saat kita hidup sendiri. Karena sebelum kita bisa hadir penuh untuk orang lain, kita perlu lebih dulu hadir untuk diri sendiri. Bagi Bapak Ibu yang hidup sendiri, bukan berarti koneksi tidak bisa tumbuh. Bentuklah keintiman dengan diri sendiri melalui merawat tubuh dengan lembut setiap pagi, menyentuh kulit dengan sabun hangat, mengoleskan lotion sambil tersenyum pada diri sendiri di cermin, menulis jurnal, rasa syukur tiap malam, mencatat 3 hal kecil yang membuat hati terasa cukup, menyapa tetangga, mendengarkan cucu bercerita, atau sekadar menatap langit sore sambil berkata dalam hati, "Aku masih di sini dan aku masih hidup." Keintiman sejati bukan tentang siapa yang tidur di samping kita, tapi tentang seberapa hangat hati kita saat hadir di dunia ini. Karena hati yang lembut dan terbuka adalah sumber kekuatan terbesar bagi jiwa yang terus ingin terhubung. Dr. Ratna, semua yang Ibu sampaikan hari ini sungguh menyentuh. Tapi sebelum kita akhiri, bolehkah saya minta satu pesan terakhir untuk para pendengar kita? Dengan senang hati dok. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan satu hal sederhana. Namun dalam keintiman bukan milik masa muda. Keintiman adalah hak dan kebutuhan setiap manusia. Bukan tentang seberapa aktif tubuh kita, tapi seberapa hangat hati kita saat hadir untuk pasangan, untuk orang lain, dan untuk diri sendiri. Jangan biarkan usia atau rasa malu menghalangi Bapak Ibu untuk kembali dekat, menyentuh, dan saling mendengarkan. Dan jika Bapak Ibu hidup sendiri, bukan berarti cinta tidak bisa hadir. Cinta bisa muncul saat kita merawat diri dengan penuh kasih, menerima tubuh yang kita miliki dengan syukur, dan membuka diri untuk relasi sosial yang hangat. Saya percaya Bapak Ibu tidak pernah terlalu tua untuk merasa dicintai. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu langkah kecil. Mungkin malam ini peluklah pasangan Anda sebelum tidur, atau besok pagi genggam tangannya saat sarapan, atau jika sudah lama tak bicara, dari hati ke hati, mulailah dengan satu kalimat sederhana, "Aku rindu dekat denganmu." Percayalah, langkah kecil itu bisa menyalakan kembali api kehangatan yang lama meredup dalam diam, dan tubuh Bapak Ibu akan merespons dengan tidur yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan semangat hidup yang perlahan kembali menyala. Ingat, hubungan yang sehat bukanlah yang sempurna, tapi yang terus tumbuh dan dirawat. Tak peduli berapa usia kita semua layak merasa dicintai dan terhubung. Dan kami ingin mendengar suara Bapak Ibu juga. Dari semua manfaat keintiman yang kita bahas hari ini, mana yang paling terasa dalam hidup Bapak Ibu? Apakah itu tidur yang lebih nyenyak, hubungan yang kembali hangat, atau mungkin rasa percaya diri yang perlahan muncul kembali? Silakan tulis pengalaman atau pertanyaan Bapak Ibu di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi semangat dan cahaya bagi orang lain yang sedang berjuang dalam keheningan. Dan jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, bagikan kepada pasangan, keluarga, atau sahabat yang mungkin juga butuh pandangan baru tentang keintiman. Dan tentu saja, subscribe ke Pilihan Sehat untuk mendapatkan video-video hangat lainnya tentang kesehatan tubuh, pikiran, dan hati, khusus bagi Anda yang ingin menua dengan cinta dan makna. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap hangat, dan tetap percaya bahwa keintiman sejati tidak mengenal usia.